Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas materi tentang lingkungan bisnis internasional. Yang pertama yaitu lingkungan budaya. Kita ambil kesimpulan dari pendapat beberapa ahli, yaitu bahwa budaya adalah kumpulan nilai, kepercayaan, perilaku, dan sikap yang membedakan sebuah masyarakat dengan masyarakat lainnya. Budaya merupakan sesuatu hal yang tidak berwujud, tersebar luas, sulit untuk dipelajari. Budaya dibentuk dari beberapa elemen. Yang pertama yaitu struktur sosial, kedua nilai atau perilaku, ketiga bahasa, keempat komunikasi, dan selanjutnya agama. Ada beberapa karakteristik budaya yang mempengaruhi organisasi internasional, yaitu jarak kekuasaan, penghindaran ketidakpastian, individualisme dan kolektivisme, maskulinisme dan feminisme. Selanjutnya yaitu lingkungan politik dan hukum. Bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang berlangsung lintas negara. Karena kegiatan bisnis bergantung pada lingkungan politik dan hukum sebuah negara dalam hubungannya dengan negara lain. Lingkungan politik dan hukum sangat berkaitan erat karena sistem politik yang diterapkan oleh sebuah negara tentunya akan menghasilkan kebijakan-kebijakan hukum tertentu. Contoh, sebuah negara dengan lingkungan politik yang menerapkan asas demokrasi tentunya akan menghasilkan kebijakan-kebijakan hukum yang cenderung mendukung adanya keterbukaan dalam aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh negara tersebut. Artinya, kebijakan ekonominya akan cenderung terbuka. Selanjutnya, fungsi-fungsi proses politik, yaitu yang pertama artikulasi kepentingan, yang kedua agregasi kepentingan, yang ketiga pembuatan kebijakan. Spektrum politik memiliki dua titik ekstrim. Yang pertama yaitu demokrasi, yang kedua totalitarisme. Selanjutnya yaitu kategori sistem hukum. Yang pertama sistem hukum adat atau kasus, selanjutnya sistem hukum sipil, dan seterusnya yaitu sistem hukum teokratik. Selanjutnya isu-isu hukum dalam bisnis internasional. Yang pertama itu peraturan perdagangan dan investasi, yang kedua perlindungan kepemilikan intelektual, yang ketiga peraturan arus keuangan, yang keempat perpajakan, yang kelima keperluan pelaporan, yang keenam peraturan kepemilikan, yang ketujuh hubungan kontrak, yang kedelapan perlakuan internasional, dan yang terakhir yaitu resolusi perselisihan lingkungan teknologi. Selanjutnya itu lingkungan teknologi. Teknologi merupakan pengetahuan mengenai alat dan metode dalam memproduksi barang dan jasa. Teknologi telah menjadikan proses-proses bisnis lebih efektif, efisien, dan produktif. Perusahaan yang menggunakan strategi yang berbasis IT terbukti efektif dalam mengembangkan bisnis yang menggunakan IT secara konservatif sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaan melalui penggunaan sumber daya yang ada dalam lingkungan yang mendukung untuk memenuhi kebutuhan pasar dan memenuhi harapan usaha. Poin selanjutnya yaitu etika dan tanggung jawab sosial. Pentingnya etika dalam dunia bisnis adalah superlatif dan global. Morf berpendapat, etika adalah prinsip moral bahwa individu menyuntikkan ke mereka proses pengambilan keputusan dan yang membantu ke arah hasil terakhir untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma mereka dalam masyarakat. Dalam tatanan bisnis internasional, persoalan etika yang paling umum adalah kebiasaan pekerja, hak asasi manusia, peraturan lingkungan, korupsi, dan kewajiban moral dari perusahaan multinasional. Dalam berbisnis ada beberapa tanggung jawab yang diemban oleh para pelaku bisnis, antara lain tanggung jawab terhadap konsumen, investor, pegawai, serta kepada masyarakat luas dan lingkungan. Dikutip dari pendapat Dias dan Shah, tanggung jawab pertama adalah tanggung jawab kepada konsumen karena suatu perusahaan harus mampu memuaskan konsumen dengan memberikan produk-produk baik berupa barang dan jasa yang bagus serta berkualitas. Selanjutnya itu tanggung jawab kedua adalah tanggung jawab kepada investor. Dalam artian perusahaan wajib menjaga kepercayaan investor yang telah menanamkan modalnya. Selanjutnya itu tanggung jawab ketiga adalah tanggung jawab kepada pegawai yang termanifestasi dengan menciptakan pekerjaan sesuai dengan kompetensi para pegawai.
Bentuk tanggung jawab yang terakhir adalah tanggung jawab pada masyarakat sosial dan lingkungan. Tanggung jawab utama kepada masyarakat dalam berbisnis adalah memakmurkan masyarakat sekitar, salah satunya melalui pembukaan lapangan-lapangan pekerjaan. Juga menyangkut beberapa poin yang telah sedikit diulas sebelumnya. Dalam aktivitas bisnisnya, perusahaan secara serius diwajibkan untuk memperhatikan etika-etika yang berlaku. Selanjutnya poin terakhir yaitu organisasi internasional. Organisasi internasional adalah suatu bentuk organisasi dari gabungan beberapa negara atau bentuk unit fungsi yang memiliki tujuan bersama mencapai persetujuan yang juga merupakan isi dari perjanjian atau charter. Tata urutan subjek hukum internasional disesuaikan dengan kewenangan yang dimilikinya. Pada tingkat paling atas terdapat negara yang mempunyai wewenang internasional secara penuh karena statusnya sebagai subjek asli hukum internasional semenjak abad ke-16. Selanjutnya menyusul organisasi-organisasi antar pemerintah atau organisasi-organisasi internasional yang mempunyai wewenang khusus. Organisasi internasional ditempatkan setelah negara dengan alasan bahwa organisasi internasional hanya memiliki hak dan kewajiban menurut hukum internasional dalam hal tertentu. Personalitas hukum yang dimiliki oleh organisasi internasional adalah mutlak penting guna memungkinkan organisasi internasional itu dapat berfungsi dalam hubungan internasional, khususnya kapasitas dalam melaksanakan fungsi hukum seperti membuat kontrak, membuat perjanjian dengan suatu negara atau mengajukan tuntutan dengan negara lain. Personalitas yuridik yang dimiliki oleh organisasi internasional dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu yang pertama personalitas yuridik dalam kaitannya dengan hukum nasional, dan yang kedua yaitu personalitas yuridik dalam kaitannya dengan hukum internasional. Baiklah, sekian pemaparan materi tentang lingkungan bisnis internasional. Semoga bermanfaat. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.